Berlatar pada tahun 1935 di Cina, lebih tepatnya sebuah kota bernama Foshan yang sebagian besar masyarakatnya hobi bela diri. Bahkan saat itu terdapat banyak sekali perguruan bela diri yang masing-masing memiliki gaya dan jurus ciri khas dalam setiap gerakan bela dirinya. Dan kisah akan berfokus kepada seorang suami sekaligus ayah dari sebuah keluarga terpandang di kota ini. Ya, dialah Ip Man, sang pelopor bela diri Wing Chun. Berbeda dengan kebanyakan master atau pendekar di kota ini yang membuka sebuah perguruan, Man adalah satu-satunya ahli bela diri yang memilih untuk tidak mengajarkan teknik bela dirinya kepada sembarang orang. Tepat hari ini, Ip Man kedatangan seorang tamu bernama Master Lee yang merupakan ahli bela diri dari salah satu perguruan. Tentu saja kedatangannya ke sini adalah untuk menjajal kemampuan Ip Man sekaligus membuktikan bahwa perguruannya adalah yang terbaik. Setelah istri dan anaknya disuruh pergi sebentar, Ip Man dan Master Lee pun langsung memulai pertarungannya. Yang belum 10 detik berlangsung, Master Lee pun sudah menjengkang saking tak kuatnya ia menahan setiap serangan yang Ip Man layangkan. Alih-alih bertarung secara pribadi tanpa diketahui oleh siapapun, Master Lee dan Ip Man tak sadar jika ada seorang pemuda bernama, kita panggil saja Topik, yang sedang mengambil sebuah layangan dan tak sengaja menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan selesai dan Master Lee pun akan pulang, ia dengan malu-malu meminta agar Ip Man jangan menceritakan hasil pertarungannya kepada siapapun, karena jika sampai orang lain tahu, maka perguruannya akan sepi peminat. Sepertinya kekhawatiran Master Lee pun akan jadi kenyataan tatkala Topik langsung menceritakan pertarungan tadi kepada semua orang di restoran. Sehingga ketika salah satu murid perguruan Master Lee mendengarnya, ia pun langsung melaporkannya kepada yang bersangkutan. Sehingga dengan cepat Master Lee mendatangi restoran tersebut untuk mengklarifikasi namanya yang sudah tercemar. Kebetulan Ip Man juga berada di sana tepat saat muncul seorang kepala polisi bernama, kita panggil saja Pak Pol, yang bermaksud membubarkan keributan tersebut. Sempat pamer pistol dengan tujuan untuk membuktikan bahwa seni bela diri sudah tidak berguna di zaman ini. Pak Pol pun langsung kena mental saat Ip Man berhasil menelanjangi senjata apinya. Setelah Master Lee pergi dan keributan selesai, Ip Man pun kembali ke urusannya, yaitu meeting bersama sahabatnya yang bernama, kita panggil saja si pengusaha, yang mengajak Ip Man untuk bekerja sama dalam bisnis barunya, yaitu penggilingan kapas, yang karena Ip Man lumayan sultan di desanya, ia pun bersedia invest sebagai bentuk kesetiakawanannya. Tak lama muncullah seorang tamu yang merupakan kakak dari Topik yang bernama Tailin. Persis seperti Master Lee dan master-master bela diri lain, kedatangan Tailin ke sini adalah untuk menjajal kemampuan Ip Man yang dianggap paling hebat di kota Foshan. Sehingga mereka pun langsung melakukan pertarungan tepat disaksikan warga yang menonton dari balik pagar. Pertarungan pun berlangsung singkat setelah Nyonya Ip alias istrinya Ip Man melotot, pertanda mereka harus segera pergi. Namun Tailin tetap respek terhadap sosok guru Ip yang dianggap orang baik dan bijaksana. Suatu hari muncullah rombongan pendekar yang dipimpin oleh seorang jago gelut bernama Jin yang sengaja datang jauh-jauh dari luar kota setelah mendengar jika kota Foshan adalah pusatnya ahli para bela diri. Sehingga ia datang ke sini untuk menantang satu persatu ahli kungfu demi membuktikan kabar tersebut.
Perguruan pertama yang Jin datangi adalah sebuah perguruan baru yang masih baru ngadeg alias masih merintis, sehingga tak butuh waktu lama bagi Jin untuk bisa mengalahkan sekaligus mempermalukan guru tersebut. Selesai dengan guru barusan, Jin langsung menantang perguruan yang ada di sebelahnya yang kebetulan memakai pedang khas Cina, di mana Jin langsung mencoba mengimbanginya dengan menggunakan pedang miliknya dan hasilnya tak jauh beda dengan pertarungan yang sebelumnya. Selesai dengan perguruan kedua, kini saatnya Jin akan duel melawan Master Li. Pertarungan pun berlangsung lebih lama dan sengit ketika Master Li menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Namun, tetap saja Jin dapat dengan mudah mengalahkan semua master yang ada. Capek bertarung, Jin dan kawan-kawan pun jajan mie ayam di pinggir jalan sembari membicarakan rencana mereka untuk membuka perguruan sendiri yang pastinya akan ramai peminat, apalagi setelah terbukti jika tidak ada satupun master kungfu di kota ini yang dapat mengalahkannya. Namun, sang penjual mie ayam pun tiba-tiba nyeletuk tentang sosok Ip Man yang jikalau Jin merasa sudah paling hebat, maka lawanlah orang satu itu. Tanpa buang waktu, Jin dan rombongan warga sekitar yang ingin menonton langsung mendatangi kediaman Ip Man saat sedang berkumpul bersama anak dan istrinya. Awalnya Nyonya Ip tidak mengizinkan suaminya bertarung, tetapi setelah Jin memanas-manasinya dengan mengatakan Ip Man takut istri, Nyonya Ip pun langsung keluar sembari meminta agar jangan sampai ada barang-barang rumah yang rusak. Setelah warga dan Pak Pol menunggu di luar, Ip Man dan Jin pun segera memulai pertarungan dan inilah yang terjadi. Ya, pot bunga milik Nyonya Ip pecah setelah terkena tendangan. Namun Jin berjanji akan membayar ganti rugi sehingga pertarungan pun kembali dilanjutkan. Memang Jin ini adalah tipikal petarung yang brutal dan kurang main cantik, sehingga membuat meja dan gelas Ip Man rusak lagi, dan ketika anak Ip Man tak sengaja masuk sambil main sepeda, mereka pun menghentikan pertarungan sejenak. Duel pun kembali berlanjut dan kali ini Jin nampaknya harus mengakui kehebatan Ip Man setelah terkena satu serangan fatal yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Masih tak puas dan menolak menyerah, Jin pun mulai memakai barang berupa pedang miliknya sehingga ya, Jin akhirnya menyerah setelah dikalahkan oleh Ip Man yang hanya menggunakan kemoceng sebagai senjata, di mana semua warga pun langsung bersorak-sorai setelah mengetahui bahwa duel berhasil dimenangkan oleh jagoan mereka semua. Dan inilah Ip Man. 2 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1937, ketika Jepang mulai melakukan penjajahan, kondisi kota Fusen yang dulunya damai dan indah kini berubah menjadi seperti zona perang. Bahkan kondisi kehidupan Ip Man sebagai sultan di desanya kini berubah menjadi seperti tunawisma yang hanya tinggal di rumah kecil dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Karena Ip Man tidak memiliki keahlian selain gelut, ia pun bertahan dengan menjual barang-barang berharga seperti jam saku yang saat ini akan ia barter dengan beras. Di mana untuk pertama kalinya setelah 2 tahun tak berjumpa, Ip Man akhirnya bertemu lagi dengan sahabatnya, yaitu si pengusaha yang kini sudah memiliki pabrik penggilingan kapas tapi tidak terlalu berkembang akibat penjajahan yang sedang terjadi. Beberapa hari berlalu, stok beras keluarga Ip Man akhirnya habis, sementara istri dan anaknya tetap butuh makan, yang pada akhirnya Ip Man memutuskan untuk mencari pekerjaan sampai tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang mengenalnya. Ip Man langsung diajak bekerja bersama dengan warga lainnya. Disitulah Ip Man bertemu lagi dengan Tailin alias kakaknya si Topek yang pernah menantangnya bertarung, di mana pada saat jam istirahat Ip Man memilih untuk menyimpan jatah makannya supaya anak istri di rumah tetap bisa makan, sehingga Tailin yang kasihan pun membagi jatahnya untuk Ip Man dengan berpura-pura sudah kenyang. Tak lama muncullah rombongan tentara Jepang yang rupa-rupanya dinavigasi oleh sang penerjemah yang tiada lain adalah Pak Pol, sang mantan kepala polisi, di mana tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari beberapa ahli bela diri untuk dibawa ke markas Jepang dan diikut sertakan dalam sebuah turnamen bela diri dengan imbalan 1 kantong beras. Tailin adalah orang yang pertama yang berdiri, diikuti oleh beberapa ahli bela diri yang lain, kecuali Ip Man yang tidak ingin ambil resiko karena masih punya anak dan istri di rumah. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sang jenderal Jepang, bernama kita panggil saja si jenderal, yang kebetulan hobi mengadakan turnamen bela diri sekaligus mencari petarung terkuat untuk duel melawannya. Di mana saat ini Master Lee terlihat sedang menghadapi seorang petarung dari Jepang yang dengan mudah bisa ia kalahkan dan berhasil mendapat 1 kantong beras sebagai imbalannya. Hari ini si jenderal kebetulan sedang ingin bertarung, sehingga Pak Pol diminta untuk mencarikan 3 petarung Cina yang cukup kuat untuk bertarung melawannya. Yang meskipun kalah, jenderal berjanji akan tetap memberikan beras kepada mereka bertiga. Terpilihlah 3 master bela diri asal kota Fujian yang salah satu diantaranya adalah Tailin, yang baru saja pertarungan dimulai, mereka bertiga sudah dibuat kelabakan oleh cara bertarung jenderal yang cepat dan brutal. Dua master pun memilih untuk menyerah duluan, terkecuali Tailin yang tidak ingin harga dirinya sebagai orang Cina dipermalukan, di mana keputusan tersebut nampaknya adalah suatu kesalahan besar karena sang jenderal benar-benar serius dengan pertarungannya yang membuat Tailin tewas saat itu juga. Keesokannya di tempat kerja, Ip Man pun bertanya-tanya kemana perginya Tailin ya, sampai akhirnya muncul Pak Pol bersama tentara Jepang yang kembali berniat merekrut para ahli bela diri, dan Ip Man pun akhirnya memutuskan untuk ikut demi memastikan keberadaan Tailin saat ini. Tiba di markas Jepang, Ip Man langsung diperlihatkan dengan Master Lee yang baru saja selesai bertarung dan mendapatkan 1 kantong beras, yang karena dari kemarin-kemarin ia terus menang, Master Lee pun ingin mendapatkan lebih banyak beras dengan cara menantang 3 petarung sekaligus. Master Lee nampaknya terlalu percaya diri ketika ia menganggap dirinya bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Karena faktanya, meskipun di awal-awal ia lebih unggul, tapi lama-kelamaan Master Lee mulai kewalahan juga sampai akhirnya ya, Master Lee pun tewas ditembak oleh wakil jenderal yang mengambil keputusan sendiri tanpa seizin dari jenderal langsung. Sehingga jenderal yang menghormati arena turnamen pun memarahi wakilnya dengan cukup tegas dan mengancam akan mengeksekusinya apabila hal ini terulang lagi.
Pada akhirnya, Yip Man pun sadar jika Tai Lin juga tewas dalam arena pertarungan ini. Sehingga untuk membalaskan kematian mereka berdua sekaligus membuktikan seperti apa bela diri Cina, beliau pun mengajukan diri untuk bertarung dan meminta 10 petarung sekaligus untuk bertarung melawannya. Hal itu tentu saja membuat jenderal terkejut, bahkan membuat wakilnya tertawa. Yang karena itu adalah permintaannya, maka Yip Man akan mendapatkan apa yang ia mau. Dan ya, Ip Man pun menunjukkan teknik Wing Chun-nya yang membuat satu persatu petarung jatuh dan tak mampu bangkit lagi. Yang dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, beliau berhasil mengalahkan mereka semua tanpa mendapat kesulitan yang berarti. Sesampainya di rumah, Ip Man pun menampar wajah Pak Pol saking kesalnya beliau kepada Pak Pol yang dianggap sebagai pengkhianat. Padahal Pak Pol sama seperti yang lain yang hanya mencoba bertahan hidup sebagai seorang penerjemah demi untuk menghidupi keluarganya. Sejenak kita tinggalkan dulu Ip Man dan beralih ke si Jin dan komplotannya, yang kini beralih profesi sebagai preman sekaligus bandit yang suka merampok uang dari kaumnya sendiri, di mana mereka mendatangi pabrik penggilingan kapas milik si pengusaha dan sempat melakukan kekerasan kepada ia dan putranya. Anak si pengusaha pun langsung mendatangi Ip Man untuk meminta bantuan. Namun ketika datang, Jin dan komplotannya sudah pergi tapi mengancam akan balik lagi, sehingga tak ada pilihan lain selain Ip Man harus mengajarkan mereka semua Wing Chun supaya bisa membela diri mereka sendiri apabila berada dalam situasi seperti ini. Beberapa hari berlalu setelah mereka berlatih Wing Chun, muncullah Jin dan komplotannya termasuk si Topik yang merupakan adiknya Tai Lin. Mereka kembali ke tempat ini untuk menagih uang sesuai janji tempo hari, tetapi ya, muncullah Ip Man yang datang tepat waktu, di mana Jin dan komplotannya pun langsung dibuat babak belur sampai tak berani datang ke tempat ini lagi. Menyadari ada Topik di situ, Ip Man pun memberikan Topik sebuah kotak besi yang sebelumnya dititipkan oleh Tai Lin untuk adiknya. Yang alangkah sedihnya Topik saat baru mengetahui soal kakaknya yang sudah maut, termasuk membuka kotak besi tersebut yang isinya adalah layangan yang dulu sempat ia mainkan. Beralih ke markas jenderal yang nampaknya sangat tertarik dengan Yip Man, sampai-sampai mendesak Pak Pol untuk membawanya lagi ke tempat ini. Namun Pak Pol yang tidak ingin Yip Man celaka pun sempat menolak perintah tersebut, sampai-sampai si wakil harus mengajarnya. Dengan wajah babak belur, Pak Pol pun langsung mendatangi Ip Man untuk memperingatkannya agar cepat pergi dari kota ini. Namun ketika mendengar kabar tentang pabrik si pengusaha yang didatangi oleh tentara Jepang, Ip Man pun tidak bisa hanya tinggal diam dan terpaksa menyerahkan dirinya kepada si jenderal. Master Ip akhirnya dikurung di markas Jepang dan dipaksa untuk mengkhianati tanah airnya sendiri dengan diajak gabung dengan para penjajah. Karena dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, jenderal ingin agar Ip Man melatih para tentara Jepang agar bisa sehebat dirinya. Dan seperti yang sudah Anda semua tahu, Ip Man tentunya tidak akan mengkhianati negaranya sendiri, sehingga ia memilih untuk melakukan duel dengan si jenderal tepat disaksikan semua orang sekaligus ingin membuktikan bahwa orang Cina masih punya martabat dan harga diri. Tiba hari pertarungan, semua orang berkumpul untuk menyaksikan wakil mereka Ip Man membuktikan kemampuannya, yang mana duel dimulai dengan Ip Man yang berhasil mendominasi pertarungan sampai-sampai jenderal sempat melongo dibuatnya.
Tak bisa hanya dengan strategi biasa-biasa saja, sang jenderal pun mengubah gaya bertarungnya dengan cara meningkatkan kecepatannya dan sempat terkena satu tendangan. Ip Man nampaknya sedikit ngebur dan hanya menggunakan 30% dari keseluruhan kemampuannya yang dimilikinya, karena ketika beliau menaikkan 20% tenaga dan kecepatannya, jenderal langsung dibuat kewalahan yang pada akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa Ip Man terlalu kuat untuk si jenderal dan berada di level yang berbeda dengan petarung-petarung biasa. Melihat jenderal kalah telak dan dipermalukan, si wakil pun menembak Ip Man tapi tidak terlalu fatal, sehingga Pak Pol dan semua orang pun bersatu dan berhasil mendesak mundur pasukan Jepang. Ip Man dan keluarga akhirnya berhasil keluar dari kota Foshan yang tepat pada 15 Agustus 1945. Jepang berhasil dipukul mundur dan mengumumkan kekalahannya, sehingga akhirnya menang dan perang berakhir setelah 8 tahun dijajah oleh Jepang. Tahun 1949, Master Ip Man tinggal di kota Hong Kong. Beliau membuka kursus Wing Chun pertamanya dan berhasil melahirkan banyak murid-murid berbakat yang salah satunya adalah legenda yang memperkenalkan kungfu kepada dunia, yaitu mendiang Bruce Lee. Tamat ending yang wow. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini menggambarkan keberanian, keteguhan hati, dan nilai-nilai kehormatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Secara keseluruhan, Ip Man mengajarkan semangat untuk melawan penindasan dengan cara yang benar. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.